Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 19. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, Tan Yun memandangi Danau Dongzu di dalam gerbang kota, tubuhnya gemetar sangat parah. Lebih dari 300.000 tahun. Saya telah dipisahkan dari istri saya selama lebih dari 300.000 tahun. Akhirnya kita bisa bertemu hari ini. Tanpa sadar, mata Tan Yun berkaca-kaca, dan dia merasa seperti pisau memikirkan istrinya Su Bing, yang telah dipenjara di sini selama ribuan tahun. Dia tahu kepribadian Su Bing. Jika dia tidak menunggu dirinya sendiri, dia akan bunuh diri dan tidak akan pernah dipenjara di sini. Dia tahu lebih banyak lagi bahwa Su Bing telah berurusan dengan Fu Chashu untuk melindungi Meng Yi dan wanita lain, tidak hanya untuk menjaga wanita lain, tetapi juga untuk menjaga kepolosannya. Tan Yun tahu bahwa Su Bing bisa melakukan semua ini, dan tekanan yang dialaminya pasti tak terbayangkan. Setetes air mata keluar dari matanya dan meluncur di pipi Tan Yun, dan embusan angin bertiup, meniup air matanya. Di mata Yu Yunxi, dia tidak menghibur Tan Yun, karena dia bisa memahami suasana hati Tan Yun saat ini. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melangkah ke gerbang kota selangkah demi selangkah, berjalan di sepanjang tepi danau. Yu Yunxi mengikuti Tan Yun diam-diam, tidak ingin mengganggunya. Pada saat ini, Feng Kong dan 200 murid inti lainnya di luar gerbang kota telah melambat satu demi satu, dan lupa bahwa mereka baru saja melihat Tan Yun. Berdengung. Kekosongan itu seperti riak air, dan Tan Yun, yang sedang berjalan di jalan, akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, membubung ke udara dan terbang di atas Dongzu Shenhu. Yu Yunxi mengikuti. Setelah beberapa saat, Tan Yun dan Yu Yunxi terbang dan mendarat di depan paviliun di tepi danau. Penatua Agung Sekte Dalam dan Penatua Kedua, mengapa kamu ada di sini? Seorang wanita bernama Yang Yuling, dipimpin oleh 30 orang, mengerutkan kening, membungkuk dan berkata, Master Sekte memiliki perintah, Dongzu Shenhu adalah tanah terlarang, kecuali tidak ada yang bisa masuk kecuali Master Sekte, Tuan Muda, dan Tuan Muda. Tolong juga minta kedua tetua untuk segera pergi. Para murid dapat memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak melihat mereka. Ketika Tan Yun hendak berbicara, suara yang menakutkan dan akrab tiba-tiba datang dari paviliun. Tuan Muda ke-16, tolong hargai dirimu, jika tidak, aku akan memberitahu tuanmu bahwa kamu menganiayaku. Itu suara Su Bing. Tan Yun bergidik, amarah akan meledak di dadanya. Menurut ingatan Cheng Kun, Tuan Muda ke-16 yang dikatakan Su Bing adalah putra bungsu Fu Chashu, Fu Chahen, kultivasi tingkat pertama ranah Tao. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Yang Yuling dan 30 murid perempuan lainnya. Tidak diragukan lagi, suara itu terdengar dari benak 30 orang, lupakan semua yang Anda lihat hari ini. Berdengung. Segera, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan permukaan paviliun setinggi ribuan kaki beriak seperti air, dan sebuah penghalang diatur. Dengan pesona, apapun yang terjadi di dalam, tidak ada orang di luar yang akan mendengarnya. Setelah itu, Tan Yun dan Yu Yunxi mendorong pintu dan menutup pintunya lagi. Pada saat yang sama, lobi bangunan kuno berlantai 3. Sekelompok wanita cantik dan fana tampak ketakutan dan gemetar. Para wanita ini adalah istri Tan Yun, Ji Yuyan, Shen Su Bing, Namong Yukin, Tang Meng Yi, Tantai Xianer, Si Hong Xiao, Tang Xinying, Gong Sun Ruoxi. Tunangan, Suan Yuanru, Ouyang Qianqian, Sue Zian, Feng Qingcheng, Dong Fang Yusu. Dan Shen Suzhen, Zhen Ji, Namong Ruxue, Murong Sishi, Song Huixin, Fang Ziking, Bai Lianer. Dari 20 wanita, hanya tingkat kultivasi tertinggi Shen Su Bing yang merupakan tingkat keempat dari ranah kaisar leluhur. Wanita lain berada di alam yang sama seperti ketika mereka pertama kali memasuki dunia leluhur tinggi, tetapi ranah raja leluhur. Selama 10.000 tahun terakhir,
hanya Sen Subing yang memiliki beberapa sumber daya pelatihan, sementara wanita lain tidak memilikinya. Oleh karena itu, mereka memiliki bakat dan pemahaman, tetapi mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka. Saat ini, Sen Subing berdiri di depan para wanita. Dia dengan marah menunjuk seorang pria muda yang ramah di depannya, dan memarahi, "Aku akan mengatakannya lagi. Keluar, jika tidak, aku akan memberitahu ayahmu tentang itu." Tes. Aku takut setengah mati. Fu Chahen memandang Sen Subing, lalu melirik gadis-gadis itu, dan berkata dengan senyum cabul, "Cantik kecil, selama kamu adalah salah satu dari kalian, Tuan Muda, dan kemudian kecantikan muda lainnya akan membuat Tuan Muda ini cukup keren." Tuan Muda menoleh dan pergi. Dalam setengah tahun, dia tidak akan pernah datang lagi, bagaimana? Kamu bermimpi. Sen Subing hampir bisa mengeluarkan api dari matanya yang indah. Aku sedang bermimpi. Hahaha, biarkan kamu melihat Tuan Muda, apakah Tuan Muda ini sedang bermimpi? Fu Chahen berkata dengan senyum menyeringai, "Dengarkan Tuan Muda ini. Ya, ayahku memang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa bersikap kasar kepadamu tanpa janji Sen Subing untuk menikah dalam waktu setengah tahun. 15 kakak laki-lakiku, kecuali untuk menggodamu dengan bibir mereka, bahkan tidak berani menyentuhmu. Ini benar-benar tidak berguna. Tapi aku berbeda. Aku tidak percaya bahwa aku telah menghina salah satu dari kalian. Bisakah ayahku membunuhku? Juga, jangan salahkan aku, salahkan kamu karena begitu cantik, hahaha. Selanjutnya saya hanya akan mengatakannya lagi, Anda memilih sendiri." Fu Chahen tersenyum menjijikkan, menunjuk ke kamar kerja di sampingnya, dan berkata tanpa bantahan, "Salah satu dari kalian akan datang ke kamar bersamaku, tunggu saja aku. Aku berjanji tidak akan datang lagi dalam waktu setengah tahun. Kalau tidak, Tuan Muda ini lebih suka dihukum oleh ayahnya, dan hari ini saya akan berurusan dengan semua wanita kecuali Sen Subing. Aku hitung sampai 3, kamu yang memutuskan." Mendengarkan kata-kata Fu Chahen, ada air mata di mata indah gadis-gadis itu, tetapi tidak ada gadis keras kepala yang menangis. "Aku akan pergi bersamamu," kata Sen Subing. "Saudari Sen, kamu tidak bisa pergi." "Saudari Sen, jangan." Pada saat ini, gadis-gadis itu tidak bisa menghentikan air mata di mata mereka. "Kamu tidak bisa." Fu Chahen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayahku lebih suka ditolak olehmu berkali-kali, dan tidak pernah memukulmu dengan keras. Kamu ingin aku mencemarkanmu sekali, lalu mengirimku untuk mati. Sen Subing, aku tidak akan tertipu." Setelah Fu Chahen berkata, dia hehe tersenyum dan menunjuk ke Sen Suzhen dan berkata, "Hanya kamu hampir persis sama dengan Subing, jadi itu menarik hahaha. Ya, selama kamu bersumpah untuk menepati janjimu, aku akan menjadi milikmu hari ini." Sen Suzhen menyeka air mata dari sudut matanya, tubuhnya bergetar hebat. "Oke, aku bersumpah demi Fu Chahen." Fu Chahen berkata tanpa ragu, "Selama Sen Suzhen melayani saya tidak akan pernah melangkah ke Dongzu Senhu dalam waktu setengah tahun. Jika saya melanggar sumpah, saya tidak akan mati. Ikut denganku." Fu Chahen tersenyum menjijikkan, mendatangi Sen Suzhen, mengulurkan tangan kanannya dan meraih pergelangan tangan Sen Suzhen. Ledakan. Pada saat ini, pintu lobi lantai 3 bangunan kuno itu ditendang terbuka dengan kakinya. "Siapa?" Fu Chahen tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk merasakan kilatan sosok ungu di depannya, dan kemudian rasa sakit yang tajam datang dari lengan kanannya. Pompa. Darah berceceran, dan cahaya pedang melintas dari pergelangan tangan kanan Fu Chahen, dan tangan kanannya terpotong. "Ah! Tanganku! Tanganku!" Mata Fu Chahen retak, dan dia melolong seperti babi. Om! Kekosongan bergetar, dan ketika bayangan ungu menghilang, itu berubah menjadi Cheng Kun berambut putih dengan jubah ungu. Cheng Kun secara alami dibuat oleh Tan Yun. Tan Yun mendengarkan suara Fu Chahen yang mengancam para wanita sebelumnya, matanya merah dan seluruh tubuhnya bergetar. "Tanpa diduga, istri, tunangan, dan teman saya akan dipaksa masuk ke titik ini." Kemarahan meledak di dada Tan Yun, matanya menunjukkan kemarahan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, para wanita Sen Suzhen dan Sen Subing menatap Cheng Kun berambut putih di depan mereka dan semua orang tercengang. Mereka tahu bahwa orang yang tiba-tiba memotong tangan kanan Fu Chahen ini bukanlah orang lain melainkan sesepuh pintu dalam.
Mereka benar-benar tidak tahu mengapa Cheng Kun ingin membantu diri mereka sendiri dan orang lain. Tidak hanya mereka tidak bisa mengetahuinya, tetapi hal yang sama berlaku untuk Fu Chahen yang kehilangan tangan kanannya. Saat ini, Yu Yunxi melangkah ke lobi dan berkata kepada Tan Yun, "Saya akan keluar dan menjaga." "Ya," Tan Yun mengangguk. Wow, Yu Yunxi berubah menjadi bayangan dan menghilang di pintu masuk lobi di lantai 3. "Cheng Kun, apa kamu gila?" Fu Chahen meraung seperti guntur, "Apakah kamu mencoba memberontak, bahkan Tuan Muda berani menyakiti?" Tan Yun memegang senjata tajam itu dengan erat dan menutup telinga. Dia menatap Fu Chahen dengan mata merah dan berkata dengan suara serak, "Bajingan." Wow. Tan Yun memegang tombak tajam dan menusukkannya ke arah dada kanan Fu Chahen dengan kecepatan yang sangat cepat. Belum lagi Fu Chahen adalah tingkat pertama Dewa Tao, bahkan jika itu adalah Raja Tao tingkat pertama, dia tidak bisa bersembunyi. "Tidak. Pompa!" Dalam teriakan Fu Chahen, ujung tajam tombak dengan semburan darah menembus dada kanan Fu Chahen, dan lubang berdarah keluar dari punggungnya. Tan Yun memegang erat tombak tajam di tangan kanannya dan tiba-tiba mengangkat Fu Chahen. "Cheng Kun, kamu akan segera melepaskan Tuan Muda ini? Jika tidak, ayahku tidak hanya akan membunuhmu ribuan kali, tetapi juga istrimu Fang Yuan dan keluargamu." Fu Chahen meraung, mulutnya mengeluarkan darah. Ledakan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan menjatuhkan Fu Chahen ke tanah. Fu Chahen bangkit dengan satu tangan dan ingin berlari menuju pintu kayu lobi dengan panik. Dia takut. Dia benar-benar ngeri. Pada saat ini, Tan Yun adalah iblis di dalam hatinya. Iblis yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Wow. Tan Yun maju selangkah dan menggoyangkan tombak tajamnya dengan tiba-tiba. Laras tombak yang keras itu seperti pentungan yang menghancurkan segalanya, dan menarik tanpa ampun di lutut Fu Chahen. Tidak. Bang, klik, klik. Ketika suara pahat yang tumpul dan suara tulang yang pecah terdengar, kabut darah terisi, lutut Fu Chahen pecah, dan kedua lutut yang berdarah itu terbang menjauh dari tubuh. Di bawah kekuatan yang sangat besar, dia kehilangan kakinya dan Fu Chahen di tangan kanannya, dan tubuhnya bergegas menuju pintu ruangan seperti batu besar yang menggelinding. "Kakiku, kakiku." Ketika Fu Chahen hendak mendobrak pintu kamar, dia tiba-tiba membeku di udara, tapi, entah kapan Tan Yun muncul di belakangnya, dan tangan kirinya tiba-tiba menggenggam bahu kirinya. Retak. Tan Yun seperti seorang pembunuh, dengan kilau haus darah di matanya. Dengan kelima jarinya yang perlahan mengerahkan kekuatan, dia menusuk bahu kiri Fu Chahen dengan paha berdarah, dan meraih tulang bahunya. "Tidak, Cheng Kun, jangan lakukan ini padaku." Air mata Fu Chahen yang menyakitkan dan ketakutan keluar, memohon dengan getir, "Selama kamu melepaskanku, aku bersumpah aku tidak akan pernah merepotkanmu. Tidak hanya itu, tapi aku akan merekomendasikanmu kepada ayahku dan memintamu untuk menjadi tetua inti di gerbang inti, bagaimana? Kamu pikir tetua inti memiliki terlalu banyak kekuatan daripada tetua elit?" "Cheng Kun." Sebelum suara memohon Fu Chahen turun, dia berteriak lagi kesakitan, tapi 5 jari Tan Yun meremukkan tulang bahunya. Ledakan. Setelah itu, Tan Yun menghancurkan Fu Chahen di anggota tubuhnya dan membanting ke tanah dengan satu kaki di perut bagian bawah. Cheng Kun, apa yang ingin kamu lakukan?" Fu Chahen merasa bahwa setelah kaki kanan Tan Yun menginjak perut bagian bawahnya bergerak ke bawah, matanya melotot ketakutan, dan firasat buruk muncul secara spontan. Tan Yun menatap Fu Chahen dengan mata merah, masih diam, tapi sorot matanya membuat Fu Chahen kencing di celana. "Cheng Kun, jangan, tolong jangan perlakukan aku seperti ini." Fu Chahen memohon dengan getir. Tan Yun yang pendiam akhirnya berbicara, "Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu ingin seorang wanita di sini menciummu, mereka harus menciummu. Jika kamu ingin Sen Suzhen menemanimu, dia harus menemanimu. Untuk apa kamu mengambilnya? Katakan padaku." Fu Chahen tampak ngeri dan berkata, "Cheng Kun, ada apa denganmu? Kamu adalah tetua agung dari pintu dalam. Siapa mereka? Apakah kamu ingin membela mereka seperti ini?" Ketika Fu Chahen sangat bingung, begitu pula para wanita Sen Subing. "Siapa aku? Kamu akan lihat sendiri nanti." Tan Yun berkata begitu dia jatuh, kaki kanannya terangkat, dan dia tiba-tiba menginjak. Ledakan.
Dengan suara yang tak terdengar, Fu Chahen meringkuk kesakitan dan terus berguling. Cheng Kun, kamu makan sesuatu luar dalam. Aku bersumpah, bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu. Memanggil. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kedua kekuatan leluhur dibawa ke tenggorokan Fu Chahen dan bagian tengah alisnya, dan segera mengurung kolam spiritualnya tanpa mengeluarkan suara. Penatua, mengapa kamu membantu kami? Sen Subing menatap punggung Tan Yun dengan rasa terima kasih. Tan Yun perlahan berbalik dan menatap Subing. Kilau haus darah di matanya menghilang. Kemudian, diisi dengan air mata menyalahkan diri sendiri dan permintaan maaf, dia juga kembali ke suara aslinya, Subing, maaf, saya terlambat. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh halus Miaoman Sen Subing tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, air mata kerinduan menetes, dan dia gemetar, apakah kamu? Apakah kamu seorang suami? Ya, ini aku suamimu. Setetes air mata jatuh dari pipi Tan Yun. Penampilan Cheng Kun Parubaya dengan cepat menjadi lebih muda dan menjadi Tan Yun yang tampan dan luar biasa. Melihat Tan Yun di depannya, Sen Subing dan gadis-gadis itu tertegun, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Aku tidak sedang bermimpi. Sen Subing mengulurkan tangannya dengan gemetar, memegangi pipi Tan Yun. Kamu tidak sedang bermimpi. Tan Yun menggoyangkan jarinya dan dengan lembut menyeka air mata Sen Subing. Wow, oh, tiba-tiba, Sen Subing menangis. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun, mengepalkan tinjunya, dan terus memukuli punggung Tan Yun, tidak bisa menangis. Mengapa kamu di sini sekarang? Tahukah kamu? Sejak saya dibawa secara paksa ke dunia leluhur tertinggi oleh Fu Chashu, saya telah menantikan Anda hari demi hari, dan saya telah menantikan Anda selama lebih dari 300.000 tahun. Wow, kamu tahu, aku sangat lelah, aku merasa tidak bisa melanjutkan. Mendengar tangisan Sen Subing, mata Tan Yun kabur karena air mata. Dia dengan erat memegang Sen Subing di lengannya, dan sambil membiarkannya memukulinya, dia terus mengulang, maaf, ini aku yang tidak baik, aku terlambat. Pria itu meneteskan air mata dan tidak menjentikkannya dengan ringan, tetapi dia tidak sedih. Pada saat ini, emosi Tan Yun hampir pecah, menyalahkan diri sendiri, dan suasana kegembiraan reuni yang rumit, mengikis setiap saraf di tubuhnya. Melihat adegan Tan Yun dan Sen Subing menangis di pelukan mereka, Ji Yuyan, Tang Mengyi, dan istri serta tunangan Tan Yun lainnya juga meneteskan air mata. Di dalam hati, mereka juga merindukan Tan Yun datang secepatnya. Di dalam hati mereka, perasaan kehilangan Tan Yun tidak lebih lemah dari perasaan Sen Subing. Tan Yun, pria gigi ini bukan hanya suami dan calon suami mereka, tetapi juga dukungan spiritual mereka. Selama hari-hari pemenjaraan, mereka selalu yakin bahwa laki-laki mereka akan mati-matian dan dengan cara apapun untuk menemukan diri mereka sendiri dan pulang.